Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Oke, ini kita dari Unfortunate Millennial. Sekarang kita mau bikin konten misteri, cerita misteri yang cerita gue CH dan dibantu dengan dua teman gue pendengar, satu ada Niki, satu dari Ko. Nah, untuk langsung aja kita, yang pertama itu ada yang namanya misteri pertama itu namanya Philadelphia Experiment. Itu suatu eksperimen yang dibuat oleh US, terutama dia mau ngebuat suatu kapal itu tidak terdeteksi oleh mata maupun tidak terdeteksi oleh radar untuk militer ini loh, militer Navy itu apa ya, angkatan laut ya, angkatan laut. Jadi mereka tuh dibantu oleh Albert Einstein untuk membuat suatu hal itu. Nah, jadi pertama itu pada tahun 1943. Nah, itu udah mulainya tuh. Dia 1943. Jadi si Albert Einstein ini dia ngebuat suatu teori. Ya kan, teorinya itu dia menggunakan gravitasi dan juga elektromagnetik. Nah, untuk gimana caranya si kapal ini dia ngilang tuh nih. Dari sonar gitu. Radar sonar. Pokoknya gue bukan ahli itu lah pokoknya. Oke. Nah, pokoknya udah setelah itu, pertama mereka coba kayak berhasil menggunakan kayak suatu barang ngilang kan. Nah, dicoba ke kapal perang ini. Nama kapal perangnya tuh Eldridge. Nah, waktu dia coba ini, hilang dong kapalnya. Iya. Hilang. Beneran hilang nih ternyata. Kapalnya itu beneran ngilang. Anjir. Literally. Jadi secara fisik ngilang gitu. Ngilang. Nah, ngilang kan. Beneran ngilang. Tapi setelah berapa jam itu kapal balik. Kapal balik. Oke. Tapi orang-orang kru yang di dalam kapal itu ada yang berasa mual, ada yang muntah-muntah, mukanya muntah-muntah mual gitu lah ya kan. Sampai ada yang ngilang juga orang-orangnya. Ada yang ngilang. Terus yang paling anehnya, dia ada yang kayak badannya tuh kayak bukan kebelah tapi nembus tembok, ngerti gak lu? Jadi masalahnya tembok. Iya, jadi ini tuh ada tembok nih. Jadi kayak ada badannya kayak satu sebelah tuh di sebelah sini, sebelahnya lagi tuh di ruangan sebelah. Oh, tapi dalam keadaan hidup atau mati? Mati. Yang anehnya kedua, nah ini juga broken. Pokoknya yang anehnya kedua, ini kan di tempat program lain. Mungkin. Coba kalikan. Nah, ini kan tempatnya kan di Philadelphia kan? Philadelphia. Nih, kan dia bikin eksperimennya di sini kan, di Philadelphia ini kan. Nah, yang anehnya waktu yang ngilang itu, Nick, yang ngilang itu sempet kelihatan si Eldridge-nya itu ada di Norfolk, Virginia. Anjir, jauh juga ya. Waktu ngilangnya itu. Lu udah approximate jarak 300 km. 300 km. Oke. Lumayan jauh ya. Nah, jadi secara tidak sengaja sebenarnya dia cuma mau bikin biar dia kasat mata dan kasat radar. Tidak sengaja dia bikin suatu teleport. Oh, bisa gitu ya. Tapi kan dia berbau magnetik kan? Iya. Emang tapi ada Ya nggak tahu sih, gue nggak ahli sains. Nah, tapi cerita itu begitu eksperimennya. Nah, ini tuh katanya tuh eksperimennya tuh secret dari eksperimen rahasia. Yang pasti ya karena ini kayaknya cuman ada satu di dunia itu ya. Pas zamannya mungkin memang pasti secret dong. Secret. Nah, Terus, kenapa orang bisa tahu? Jadi tuh setelah beberapa tahun kemudian setelah ini, ya kan? Jadi ada orang yang bikin buku. Bikin buku tuh dia mau bikin buku tentang UFO nih. Namanya tuh Maurice K. Jessup, ya kan? Oke. Dia mau bikin buku tentang UFO, namanya Maurice K. Jessup. Jadi dia ketemu orang yang namanya Carlos. Nah, Carlos ini siapa? Si Carlos ini
dia yang ceritain ke si Jessup ini, ya kan, tentang teori yang dibikin sama si Einstein ini, yang si elektromagnetik sama apa namanya, sama gravitasi ini. Oh iya. Nah, pokoknya namanya unified field apa gitu ya, unified field theory namanya, unified field theory. Nah, jadi dia ceritain ke si Maurice K. Jessup ini, ya kan. Terus habis itu si Maurice K. Jessup ini kan dia kan astronomer kan sama UFO researcher kan. Nah, dia bikin buku. Nah, terus habis itu udah tersebar luas. Si Maurice K. Jessup ini tuh kayak nggak ada yang percaya nih awalnya nih. Tapi dia dipanggil sama militer yang angkatan lautnya ini, ya kan. Oh, iya. Angkatan laut. Lu tau dari mana? Itu maksudnya teori itu. Yang unified field teorinya ini. Ini kan. Terus dia ceritalah, dia tuh diceritain sama orang namanya Carlos, ya kan. Iya. Dia diceritain sama orangnya Carlos. Habis itu orang Carlosnya itu udah nggak tahu siapa kan. Dia udah nggak tahu siapa. Besok, pokoknya gue nggak tahu besok atau kapannya. Setelahnya dia cerita itu nih, dia dikabarkan mati si Maurice K. Jessup ini. Dibilangnya sih bunuh diri. Gue nggak tahu ya, dibilangnya sih bunuh diri. Gue nggak tahu itu dibunuh. Itu konspirasi lah ya. Konspirasi banget ya. Konspirasi. Gue nggak tahu dia dibunuh atau dia bunuh diri. Pokoknya dia mati di mobil kan. Dia mati di mobil. Pokoknya kan mobil kan ada knalpotnya kan. Knalpotnya tuh kayak ada kayak selang gitu ke dalam. Oh, jadi kayak memang sengaja banget ya, ada yang Iya, masukin tapi dibilangnya sih bunuh diri. Jadi dia pingsan di dalam, nggak ada yang tahu. Konspirasi lah itu kita nggak tahu ya. Iya. Dibilangnya sih bunuh diri. Tapi kalau menurut gue ya memang kalau misalnya ada selang sengaja dimasukin gitu, ya it's man-made. Iya, gue nggak tahu Man-made banget ya. Tapi bilangnya sih dia bunuh diri dengan cara begitu. Oke. Katanya. Oh iya. Gue nggak tahu sih. Nah terus, suatu saat tuh keluar film. Namanya ini Philadelphia Experiment. Waktu tahun 1980 atau berapa gitu. Keluar film. Terus ada orang namanya L. Bielek. L. Bielek ini salah satu kru yang ada di kapal Eldridge itu katanya. Oke. Ya kan? Jadi tuh katanya tuh di kapal Eldridge itu kru-kru yang masih hidup atau apa itu semua di brainwash nih buat lupain ingatan. Kenapa dia bisa? Oke. Nah, lanjutin dulu. Nah, ya kan. Nah, jadi dia waktu nonton dia kayak tiba-tiba dia keinget sesuatu nih akan hal si Philadelphia Experiment ini, ya kan. Dia tuh kayak tiba-tiba kok kayak gue pernah ngalamin ya yang namanya yang sesuai sama yang filmnya ini, filmnya Philadelphia Experiment ini, ya kan. Nah, ceritalah dia kalau misalnya waktu dia di kapal itu, waktu kapalnya ngilang, dia tuh pergi ke tahun 2100 berapa gitu. Selama beberapa menit. 2100. Berarti masa depan kita nih. Masa depan kita. Oke. Dia loncat ke masa depan nih katanya. Habis itu dia balik lagi kan. Nah, gitu. Terus ada yang bilang juga dia itu pergi ke Mars atau kemana, cuman yang paling legit yang dia ke 2100 nih. Ya. Kenapa? Dia bilang legit kenapa? Dia bilang legit tuh karena kayak yang lain itu kayak kata-kata orang gitu loh. Kalau si Eldridge itu ke Mars lah kemana, cuman yang menurut gue yang paling logis dia ke masa depan. Menurut gue ke Mars itu agak. Maksudnya kalau ke Mars kan lu kan pasti mati nggak sih? Karena kan itu kan nggak ada. Iya. Makanya. Oke. Nah, dia ke masa depan. Dia balik lagi kan. Nah, terus ada pokoknya. Tapi dia masih hidup, dia nggak bunuh diri atau kenapa? Dia cuma kayak ngomong gitu doang. Nah, udah. Makanya kayak tiba-tiba si Philadelphia Experiment ini jadi kayak mungkin tersebar atau gimana. Eksperimen ini. Nah, ada tanggapan boys? Mungkin dari lu dulu deh. Nah, gua dulu nih. Satu. Pertanyaan gua Carlos itu siapa? Gua masih nggak tahu Carlos itu siapa. Itu nih. Jadi tuh nggak tahu yang Carlos itu siapa nih. Pokoknya yang Carlos yang pertama ini dia cerita sama si Maurice K. Jessup ini. Cerita tentang teorinya si unified field theory. Ada yang bilang dia tuh anak muridnya si Albert Einstein, ya kan. Nah, tapi setelah itu ada juga orang yang kayak dia ngaku-ngaku kalau misalnya dia Carlos, ya kan. Terus habis itu dia bilang, oh ini tuh hoax kok, ya kan. Gue cuma ngada-ngada, ya kan. Terus ada yang bilang yang kayak dia ngomong juga, tapi bener. Itu pokoknya ada yang ngaku Carlos juga kan. Jadi kayak sampai sekarang tuh juga nggak tahu nih yang Carlos yang bener tuh yang mana. Ada yang bilang juga si Carlos itu alien lah. Oke. Konspirasi lah pokoknya. Konspirasi banget. Sekarang
pertanyaan gue gini dulu sih. Pertama ya, si Carlos ini. Seandainya dia muridnya si Einstein. Seandainya let's say dia muridnya Einstein. Kenapa seandainya dia murid Einstein ataupun dia orang lain yang tadi lu ngomong. Pertanyaan gue, kenapa tadi siapa si Morris Kajesab ini, kenapa dia percaya sama nih orang? Legit teorinya nih. Hah? Legit. Teorinya legit. Maksud gue, tapi harusnya lu kalau seandainya nulis buku ya, harusnya ada bukti fondasinya dong. Bukti teorinya nih. Bukan bukti teori, bukti dokumentasinya gitu loh. Harusnya lu kalau saya nulis buku masa nggak ada bukti dokumentasinya, harusnya ada dong. Enggak, jadi dia tuh nulis buku kan kita nggak, kalau lu UFO kan lu kan nggak kayak gimana ya, kalau lu UFO kan kita kan masih belum tahu nih dia nyata atau enggak kan. Nah terus habis itu dia bikin teori gitu nih yang pakai unified field teorinya ini. Nah dia dapat unified field teorinya ini dari si Carlos. Si Carlos. Nah gitu. Oh, jadi si Carlos ini, yang let's say Carlos ini tuh kalau seandainya dia murid berarti yang nemuin si unified itu berarti bukan si Carlos, si Einstein dong. Nah, tar dulu nih. Ini sebenarnya ada satu lagi. Ini kan 1943 kan. Jadi tuh ada yang bilang ternyata tuh unified field teorinya ini tuh bukan diketemuin sama Einstein. Dibuat sama Tesla 1940. Yang dimana Tesla mati 1943. Jadi setelah dia mati digunain gitu. Itu gue nggak tahu sih. Ini konspirasi bilang ya, kayak ini, gitu sih. Kalau gitu berarti konspirasi lah ya. Nah terus pertanyaan gua yang kedua, apa namanya? Lu bilang tadi apa namanya, kapalnya menghilang gitu. Kapalnya menghilang. Sementara. Nah, gua nggak ngerti gini sih, Ce. Gini ya. Gua nggak ngerti gini. Seandainya, let's say dia pergi. Tadi kan teorinya ada dua. Menurut gue yang paling masuk akal benar masa depan kan. Masa depan kan. Seandainya dia pergi ke masa depan, kenapa dia bisa balik? Lo mikir nggak kayak gitu? Maksudnya gini, kan dia kan awalnya kenapa dia bisa ke masa depan yang let's say masa depan itu karena dia kena yang eksperimen ini kan, electromagnetic or whatever it is kan. Dia kena pergi ke masa depan. Tapi kan nggak mungkin, ngerti gak sih? Maksudnya kalau seandainya dia pindah ke masa depan, gimana caranya dia pakai energi apa bisa balik ke masa lalu? Nah, pokoknya tuh gini nih, pokoknya jadinya kapal ini. Jadi dia kayak ada kabut hijau gitu pokoknya. Kabut hijau kayak buat dia hilangin kapal lagi tuh nih. Buff hilang. Terus habis itu kalau misalnya dia pas baliknya tuh keluar kabut hijau lagi. Berarti ceritanya tuh dia kesana. Jadi ini alatnya itu di dalam kapalnya. Nah, alatnya di dalam kapalnya. Nah, jadi tuh teorinya apa sih si Philadelphia eksperimen itu ada yang bilang itu buat teleport, ada yang bilang itu buat invisible. Satu lagi ada yang bilang itu buat ke masa depan. Nah, gua nggak tahu itu yang bener yang mana, cuman ceritanya tuh ada yang rata-rata kayak gitu nih. Tapi kalau lu bilang, kalau seandainya kita lihat kayak gini, lebih nyaman itu nggak mungkin menurut gua. Kalau seandainya berdasarkan tadi fakta-fakta yang lu ngasih gitu ya, menurut gua lebih fakta sih enggak sih, ini kan masih misteri. Kalau ya, fakta teori ya. Oke, teori nih. Kalau seandainya teorinya berarti ini pasti teleport lah. Lu gimana? Nah, BTW ini mungkin bisa hoax juga nih, mungkin kan. Mungkin bisa hoax. Tapi kalau seandainya let's say kita spekulasi. Spekulasi ini ya. Let's say kita spekulasi. Kalau seandainya tadi lu bilang orangnya bisa ada yang tembus tembok dan atau apa. Gue juga berasa itu pasti teleport dong. Mungkin si El Bielek ini buat cari perhatian atau gimana gitu. Mungkin. Nah, itu kita juga nggak ada yang tahu kan. Kita biarkan itu menjadi imajinasi ya. penonton. Selanjutnya bagaimana? Anda yang menentukan. Ini kita habis ini diciduk nggak nih ya? Diciduk sih. Ini kan cuma teori ya. Teori. Kita nggak paham apa-apa. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu sains juga. Ada di internet lagi kan ini kan. Ini ada di internet. Ini teori apa coba? Semua ada di internet. Jangan culik kami. Ya, jadi menurut kaum global. Menurut kalian pada viewers gitu ya, menurut kalian sih teori mana sih yang kurang lebih benar? Menurut penjelasan kalian, menurut pengertian kalian gitu kurang lebih. Komen di bawah ya guys. Oke. Ada story selanjutnya nggak? Ada. Lanjut nih yang misteri kedua. Misteri kedua mungkin orang pernah dengar ya. Ini terkenal. Kalau yang tadi orang belum pernah dengar. Iya, gua belum pernah dengar sih. Nah, ini namanya Dan Simplake. Dan Simplake kayaknya gua pernah dengar deh. Ya, lu mungkin pernah dengar. Lu pernah dengar enggak? Gua kayak enggak. Dan Simplake. Pokoknya dia terjadi tuh di ini yang gue bahas tuh yang 1918 kan. Sebenarnya tuh sebelumnya tuh di tahun 1300-an tuh juga pernah terjadi Dan Simplake.
Nah, yang 15-18 itu jadi ada satu orang nih, dia kayak lagi jalan gitu, ibu-ibu ya kan, dia lagi jalan nggak tahu ngapain, Dia lagi chilling. ya chillin, terus kayak Ngechills. tiba-tiba dia joget nih, Anjay. dia joget, ya kan, terus kayak mengundang banyak perhatian kan, pokoknya dia joget, nggak bisa berhenti, sampai akhirnya dia Mati. pingsan. Nggak, pertama pingsan dulu nih, Oke. pingsan kan, Capek. capek. Nah, udah dong, pasti kita mikir, oh udah dia udah pingsan, capek gitu kan ya, udah dia bangun, udah dong biasa dong, dia bangun nih, dia melek, dia lari lagi nih. Gila. Sampai jadi dia nari lagi kan, jadi kayak banyak orang bingung kan. Nah, yang anehnya itu orang-orang di sekitarnya itu malah ikutan nari nih. Infectious. Setelah dia bangun lagi. Oh. Nah, jadi pokoknya dia nari-nari terus sampai pokoknya ada kayak para pemimpin sama ini agama itu bilang, oh mungkin dia buat ilangin wabah yang nari-nari ini. Mungkin kita kalau misalnya kita langsung bikin kayak panggung sama bikin ada musik atau profesional dancer, mungkin nggak berhenti. Ya gue nggak tahu kenapa mereka mikir kayak gitu kan ya. Gue juga kagak paham, ya kan. Nah dibikinlah stage lah, terus ada musiknya, ada profesional dancernya gitu kan. Mungkin kayak Dibikin asli kayak situasi bener-bener opera dancing gitu ya. Jadi udah dong pada nari dong. Bukannya pas kelar enggak. Pada banyak, jadi banyak tuh nih pada nari-nari semua tuh. Pada nari semua kan. Oke. Nah, jadi itu ada beberapa teori bilang kenapa ini tuh bisa kayak gini. Pertama, ya lu tau lah, mereka dikutuk. Kayaknya ada yang bilang mereka dikutuk kan. Santet, bahasa kita santet. Pokoknya dikutuk sama dulu tuh ada yang namanya Santo Vitas nih. Dah, gue nggak tahu agama pokoknya ada yang namanya pokoknya Santo Vitas. Jadi ada orang nari-nari di patungnya dia gitu nih. Nah, orang-orang yang kagak ikut nari di sekitar itu kayak dikutuk gitu nih buat ikutan nari. Katanya gitu. Nah, karena itu katanya ada orang-orang yang dikutuk juga gitu buat nari. Pokoknya konyol gitu. Ya, gue nggak tahu itu bener atau kagak. Pokoknya konyolnya menurut gue gitu. Itu menurut gue konyol, bodo amat. Nah, terus habis itu teori yang kedua tuh jadi kayak para penari ini dia tuh pengikut kult itu apa? Ajaran kayak sekte. Ya kayak sekte gitu, ajaran nggak tahu sesat atau kagak. Jadi kayak mereka minta ke Tuhannya itu buat bahagia nih. Terus mereka ngenari gitu? Nah iya, mungkin. Gue nggak tahu ya. Ini kan BTW kita nggak tahu ini yang asli yang mana. Pokoknya gitu kan. Nah ada lagi nih yang bilang kalau misalnya dia tuh gara-gara dia mengkonsumsi suatu rotinya itu nggak tahu dari tepung rie atau apa yang punya jamur nih ya kan, pokoknya yang bikin lu halusinasi atau kenapa yang bikin lu jadi kayak nari-nari gitu. Nah menurut lu yang bener yang mana nih? Nah ini kalau seandainya lu ngedancing gitu ya, gue sih mikir gini, halusinasi apa yang ngebuat lu ngelihat hal yang sama? Itu sih, itu kalau seandainya lu ngomong halusinasi, tadi yang apa namanya jamur, menurut gua tuh sedikit sulit ngebayangin satu kondisi halusinasi yang nyebabin lu bisa nari. Iya, mungkin ini apa kata tadi kan ada tepung jamur dari jamur itu Dari roti, dari itu pakai tepung rie, rie atau apa gitu namanya kan. Nah itu di rie itu ada jamur ergot, ada jamur ergot. Nah, pertanyaannya kayak lu gimana caranya gitu, misalnya gini, lu halusinasi, oke, let's say aja misalnya mungkin di zaman 15-18 ya? 15-18 itu di Holy Roman Empire. Itu kalau menurut gue mungkin itu kayak apa 11-12 sama efeknya kayaknya mungkin jamur ergot ini masuk ke psikotropika. Nanti ada di sini penjelasannya. Gambar jamur juga ada di sini dan ya mungkin aja itu jamur adalah psikotropika mungkin. Jadi ya halusinasi itu it's real. Jadi istilahnya lu bisa kalau misalnya halusinasi ya mungkin mereka nih nari-nari sekelilingnya tuh dalam pikirannya dia tuh kayak nyala, mungkin mendengar musik atau visualisasinya ada sekelilingnya tuh ada orang ikutan nari jadi dia ikutan nari juga kan bisa gitu kan halusinasi. Iya Rick, teori itu benar. Tapi nggak, pertanyaan gue gini, yang gue nggak ngerti gini, kenapa dari awal
nih, misalnya let's say lo halusinasi. Misalnya let's say nih, misalnya tadi ceritanya awalnya kan ada satu yang ibu-ibu itu kan, dia nari. Kalau misalnya ceritanya di waktu pas saat itu gara-gara nih ibu nari, yang lainnya makan mie roti, abis itu ikutan nari juga, itu masuk akal karena kan kalau halusinasi kan lu kan ngelihat apa yang di depan lu kan, itu yang jadi apa namanya kunci triggernya. Yes. Nah, pertanyaan gue gini, kenapa dari awal yang si ibu ini tiba-tiba bisa nari? Bisa aja sih ada chance-nya mungkin dia mikir dia lagi pengen dancing gitu ya. Tapi menurut gue chance-nya sangat thin. Yang gue nggak ngerti kenapa konsistensinya itu ya gue nggak ngerti. Konsistensi apaan? Konsistensi kenapa harus nari? Itu yang menurut gue nggak masuk akal. Karena menurut gue chance-nya kecil kalau sama halusinasi. Bisa aja kan misalnya halusinasi lu jadi kayak lu beli barang atau misalkan nggak tahu zaman-zamannya itu ada hiburan apa lagi ya selain mungkin nggak cuma halusinasi kali ini. Namanya kayak jamur atau virus atau bakteri atau apapun itu. Mungkin lu kayak saraf lu kayak otak lu kan kayak mungkin otak lu atau kenapa kayak mikir gitu loh. Kan kita kan kayak badan kita semua diatur sama otak kan. Mungkin otak lu kayak damage atau gimana gara-gara itu. Mungkin nggak tahu sih, gua nggak ahli gituan nih. Mungkin. Tapi lu pernah nggak anjir denger satu penyakit yang nyebabin lu dansa gitu? Lu tau nggak? Kalau gua ya mungkin Enggak, maksudnya bukan ini mungkin dia bukan dansa gitu nih. Enggak, tapi mungkin ini. kelihatannya kayak lu dansa. Cuma kayak badan lu kayak gerak-gerak asal-asalan aja. Oh. Mungkin Jadi bukannya yang dansa yang biasa kita lihat gitu yang keren gitu enggak lah. Iya, gua tahu loh, masa Pasti dia kayak dansa asal-asalan kayak kita nari lah nih. Enggak, kita kan kagak ahli kan. Oh, Mungkin iya. gitu. kalau menurut gua mungkin ini lu tau Parkinson nggak? Enggak. Penyakit kan itu? Iya, penyakit. Gua enggak tahu. Parkinson itu kondisi di mana lu nggak bisa menahan kontraksi otot yang bergerak. Jadi orang Parkinson tuh gerak terus. Jadi badannya gerak terus. Iya. Jadi apa kayak megang HP gitu kan? Kayak megang HP gini dia goyang-goyang. Gitu. Racun dulu juga ada kan Sogor. Racun dulu sih yang bangsa yang pakai itu apa sih? Nggak tahu lah, pokoknya dia pakai gitu kan. Indian. Pokoknya dia pakai itu. Nah, racunnya itu jadi kayak lu gerak nggak bisa diem. Iya. Lu nggak bisa kontrol badan lu pokoknya. Mungkin semuanya kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin yang lebih tepatnya ini tuh mereka nari itu bukan nari tapi gerak-gerak itu. Tapi gerak entah itu dari syaraf atau stimulus otot gitu loh. Mungkin dari situ ya kita next up aja langsung ya misteri selanjutnya. Ketiga. Tapi masuk akal sih. Berarti yang ini menurut gue kalau seandainya tadi lu ngomong ini dancing bukan dancing. Karena cuma gerak-gerak doang, ya menurut gue masuk akal. Berarti benar. Bisa aja itu. Bisa aja. Tapi ini kan yang gue ceritakan yang 15-18 kan. Jadi itu sebelum-sebelumnya itu udah ada juga nih yang wabah nari ini. Nah, yang aneh itu dia terjadi di Eropa. Eropa tuh tetap makannya tetap roti kan? Roti kayaknya sih, makanya kalau roti masuk akal gitu, bisa ini menurut gue kayak roti. Ya, udah coba kita next mystery. Nah, jadi buat yang misteri ketiga, ini ada yang namanya wabah ketawa di Tanganyika. Lo orang udah ada yang tahu belum? Gue nggak tahu. Ini kayak gue perlu nih. Karena Gue belum denger. karena kehidupan gue. Ya udah lagi lanjut. Pokoknya di Tanganyika, sekarang katanya namanya Tanzania. Nah, jadi tuh ada pokoknya awal mulanya tuh ada anak murid. Ya biasa murid sekolah, ya biasa dia ngobrol gitu kan. Jadi dia lagi cerita-cerita gini nih, kayak lagi kelas, kayak pokoknya mereka cerita gitu, segrup kan. Terus habis itu ada satu orang mungkin lucu atau gimana, ketawa pokoknya nih. Satu ketawa. Nah, terus teman-temannya ketawa dong. Nah, setelah itu mereka kayak gitu deh. Kenapa gue kayak gitu? Gak tau aja. Lu jangan sampai wabah ini kita lakuin sekarang gitu. Oke. Wabah itu kita lakuin sekarang. Nah, jadi kan ketawa kan, anak kecil kan. Nah, terus habis itu teman-temannya juga ketawa nih. Lama-lama satu kelas nih ketawa nih, ya kan? Lama-lama satu kelas ketawa, terus habis itu mereka pulang dong. Mereka pulang mungkin ke si Bambang, ke desanya si Bambang, si siapa ke desa siapa kan nih? Ke desa si Putro, ke desanya Putro. Oke. Nah, setelah mereka malah balik ke desa masing-masing, ketawa lah semuanya. Jadi Bambang sama Putro membuat desanya mereka ketawa. Cancer. mungkin saja dia toxic. Oke, lanjut.
Nah, udah kan gitu kan. Nah, jadilah wabah ini wabah ketawa di Tanzania lah. Tanzania. Sekarang namanya Tanzania. Iya. Nah, pokoknya menurutnya pokoknya tuh ada dua ngomong. Itu tuh gara-gara kayak biasa kita ngobrol. Kalau misalnya kayak teman-teman kita ketawa terbahak-bahak, kita bakal kayak ikutan tertawa terbahak-bahakan. Cuman karena mereka ketawanya itu sangat lama, kan kayak lu nggak mungkin dong lu ketawa lama banget kan, capek kan pasti kan, capek banget dong pasti. Selama-lamanya kita palingan 5 menit lah ya paling lama ya ketawa ya. Ketawa kan. Ya, gue ngerti sih maksudnya kayak kita lagi ngobrol nih, lucu kan, ketawa kan. Pasti kita ikutan ketawa. Contohnya nih, lu ketawa nih, gue ngeliat lu aja bisa ketawa gitu kan. gitu. Tapi masalahnya tuh kayak lama banget loh, ini tuh kayak sekitar setengah tahun gitu kan, wabahnya kan. Nah, terus habis itu ada pokoknya namanya si Christian F. Hempelman gitu dari Texas ya. Itu nama gue Christian juga. Nah, terus Gue juga Christian. Oh iya, Christian Sangel. Oke. Udah amat pokoknya dia ngelakuin penelitian itu ya kan, kenapa nih orang-orang pada ketawa gitu kan. Nah, terus pokoknya dia bilang orang-orang tuh average tuh ketawa tuh cuma bisa 20 detik nih. Kayak dia nggak bisa lama gitu secara terus-terusan ya gitu kalau kagak ada jeda. Jadi dia bisa dibilang itu gara-gara stres, mungkin gara-gara anaknya itu diberikan stres oleh orang tuanya gitu, siapa tahu kayak nggak sesuai sama ekspektasi orang tuanya tuh, habis itu kayak di-OC-in anaknya atau gimana. Kayak menurut mereka tuh kayak tentang stres gitu. Jadi teori tentang mereka tentang stres. Gara-gara stres. Gara-gara stres mereka ketawa terus. Untuk mengekspresikan, untuk menghilangkan stresnya itu dari otaknya mereka mungkin. Jadi itu teori pertama lo. Teori pertama enggak, itu yang udah yang kedua nih. Teori yang pertama tadi apa? Teori yang pertama tuh karena penyebarannya tuh gara-gara ngelihat lu ketawa, gua ikutan ketawa. Itu cuma oke terus. Ada teori ketiga nggak? Jadi cuma 2. Ceritanya udah ke situ. Ada lagi nggak fakta-fakta lain? Nope. Bukan fakta sih, apa ya key point lainnya? Nggak ada. Oke, Rick, menurut lu Rick? Gimana ya? Menurut gua kalau misalnya ini memang tidak disebabkan oleh historik kayak virus atau segala macam yang membuat contagious gitu kan, ini kan masif lah hitungannya. Kalau menurut gue ya teorinya si CH mungkin soalnya gue nggak kayak gimana ya, kan dikutuk kan udah nggak mungkin. Tahu sih gue nggak tahu sih, tapi nggak ada yang bilang teori pokoknya dia dibilang dia dikutuk setan atau apa tuh nggak ada. Jadi kan nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin sih, nggak ada yang tahu sih maksudnya. Nggak ada yang tahu sih itu. Maksudnya tahu. ini kejadian mungkin kita bisa ambil, kalau menurut gue memang lebih ke psikologikal stres gitu kan. Stres kronis. Beban dari tekanan pembelajaran mungkin bisa jadi, atau kayak tekanan yang pokoknya membuat psikologikal itu muncul gitu. Menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana nih? Menurut gue sih nggak ada yang masuk akal. Gak. Gini sih. Gue nggak tahu mereka stres apa. Tapi kalau gue rasa stres. Tadi lu bilang setelah berapa lama? Setengah tahun. Nggak berhenti. Itu udah nggak mungkin. Menurut gue sih itu nggak mungkin sih. Masa lu bisa? Wabahnya kan. Berarti kalau misalnya wabahnya berlangsung, berarti secara langsung mereka masih tetap ketawa dong. Mungkin. Ya dong. Maksudnya kalau mungkin. Tapi menurut gue itu rahang bocor sih. Maksudnya kayak putus sih. Ketawa nih kita pernah ketawa kan nih, kayak kita ketawa terus-terusan kan, itu orang lu capek kan nih. Ya makanya ini kalau setengah tahun sih gua nggak ngerti sih kenapa. Gua nggak ngerti sih itu kenapa, maksudnya. Tapi kalau misalnya lu bilang tadi gara-gara stres sih, menurut gua nggak masuk akal pribadi ya. Kenapa? Nggak, maksud gua kenapa lu bisa saking stresnya ketawa tuh udah mulai rada gila gak sih? Mungkin karena stres agak nggak tahu sih, gua nggak tahu. Nah, tapi let's say nih Cek, nih ini pertanyaan gue gini, kalau seandainya tadi yang lu bilang psikologis nih ya, sekarang lu ngomong psikologis. Sekarang pertanyaan gue gini, berapa lama sih lu sekali seandainya nih kalau dokter ngomong, padahal kalau lu stres psikologis, berapa lama sih lu? Paling 2 hari 3 hari. Kalau seandainya nih wabah cuma 2-3 hari, bakal di-mention nggak? Nggak mungkin dong. Ya biasa aja, emang bener berarti itu logikal. Kalau seandainya ini wabah berlangsung sampai 6 bulan, setengah tahun, menurut gua tuh udah nggak mungkin penyakit psikologis, kecuali itu satu kota penyakit psikologis semua anjir. Bullshit ya.
Kalau tadi yang si Rico bilang contagious. Contagious menurut gua masih masuk akal. Kalau misalnya mereka tuh mungkin emang virus di mana virusnya itu tuh pindah-pindah, virusnya itu yang nyebabin nerve kita tuh jadi happy terus gitu loh. Mungkin itu masih masuk akal, ya kan, masuk akal. Balik lagi ke historis, ada historis virus atau historis yang sesuatu bakteri atau apa yang contagious kan. Tapi kalau ini kan dari orang ketawa kayak nggak ada historis. Iya. Mungkin ada yang kayak nelusurin kayak mereka kayak dicek up atau gimana nih. Nah, waktu dicek up tuh mereka tuh kagak kena apa-apa gitu. Soalnya kan dulu kan zaman dulu. Ya sih, Ini tahun berapa sih? 1962 sih. 1962 mah kita belum asal face itu nggak sih? Iya sih. Entertainment-nya mungkin mereka. Penicillin juga udah diketemuin belum ya? Nggak tahu. Tapi menurut gue sih ya yang paling masuk akal sih dari tadi Rico bilang virus paling mana sih itu. Kalau lu mau bersikap mistis bisa aja. Mistis. Kalau misalnya lu mau pakai teroris mistis bisa aja, tapi Yes, this is Tanzania. iya. Jampe-jampe. Iya, Pak. Emang lu tau dari mana, Rick? Lu tau dari mana, anjir? Maybe. Oh, jangan ngomong-ngomong lu, Rick, gua nggak ikutan tuh. Jadi, ya begitulah ya. Nah, jadi pokoknya misterinya ada 3. Yang menurut gua misteri Nari itu udah nggak mungkin ada lagi sih. Yes. Lo tau kenapa? Kan udah nggak mungkin sekarang orang-orang aja kagak disuruh nari udah apa dan nari Oh di iya TikTok. ya. Dan TikTok kan, oh iya bener juga. jadi udah kamu tuh gitu lu kayak ada wabah naritus gitu udah enggak. Orang tuh udah langsung otomatis nari sendiri pakai handphone-nya masing-masing. Pan digori anjing. Ngeselin. Aduh. Sasugari Koko. Ya jadi mungkin 3 misteri ini mungkin kita bisa ambil, kita petik apa ya? Kalau ada misteri lagi. Enggak sih, gua kalau misteri lagi sih gua Itu Ada next banyak. time. itu next time kayaknya. Next time Stay tune ya. pasti ini series ini pasti akan berlanjut terus. Stay tune aja. Makanya guys, kasih tau ya guys kalau seandainya menurut lu pada tuh misteri-misteri kayak kita ngebahas gini tuh menurut kalian tuh fun gak sih? Padahal ini kan sebenarnya kan teori-teori spekulasi ya. Yes. Emang mungkin ada, mungkin enggak, kita nggak tahu. Tapi kan ini emang terlist ceritanya tuh ada gitu loh ya ceritanya teorinya ini bukan confirm sih ya. Mungkin dibilangnya ada gitu lah, ada in real life-nya gitu. Menurut pada gimana sih? Lu demen gak sih dengar cerita kayak gini? Kasih tau ya apa yang menurut lu, apakah cerita kayak gini seru gak sih gitu loh. Karena kan baik lagi kalau lu dengerin kan lu get new info gitu ya. Relevan nggak? Ya nggak tahu sih. Namanya misteri kita nggak tahu bener apa. Dan ini kita hanya untuk konten to have fun lah ya. Seru sih karena menurut gua nih kalau spekulasi gini tuh nggak ada habisnya gitu ya. Gak ada habisnya. Dan pasti di dunia ini banyak sekali teori-teori mistis dan konspirasi seperti ini. Banyak. Dan ini juga didasarkan dengan penelitian yang nyata lah ya. Jadi maksudnya ada penelitian itu tuh dilakukan gitu lah ya. Cuman untuk teori-teori pendukungnya ya itu bisa dari kita spekulasi atau dari kalian yang spekulasi. Jadi gimana nih? Mungkin sampai sini aja dulu kali ya. Sampai situ aja dulu guys. Kita ya apa namanya ini 3. Kalau seandainya lu demen di video nih ya, apa namanya dan lu mau denger kita bahas cerita lain, like ya guys, pada subscribe, terus kasih tahu apa namanya misteri apa yang mau kita bahas ya. nanti ya. Oke. Siap. Oke, jadi dari Unfortunate Millennial sign out. Bye bye guys.